Salam. Selamat pagi menjelang siang. Kami mohon maaf menghentikan pembicaraan Bapak Ibu sekalian. Mengingat waktu kita akan mulai, yaitu pada hari ini kita akan melaksanakan prosesi pemakaman almarhumah Rizka Yulia Antita Bahat SPAM. Sebelum ibadah ini dimulai, akan saya bacakan yaitu urutan-urutan kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama pengantar. Yang kedua pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah Rizka Yulia Antita Bahat SPAM oleh pihak keluarga. Dan yang ketiga nanti kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu dari MPH Yerusalem yang diwakili oleh Bapak Tridoyo Kertanegara selaku Ketua Lingkungan Pelayanan 2. Sambutan yang kedua nanti dari Rumah Sakit Permata Hati Palangkaraya, di mana almarhumah bekerja di sini. Dan yang ketiga sambutan dari pihak keluarga. Acara yang keempat yaitu ibadah pemberangkatan yang dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Lipri Yeswing. Yang kelima prosesi pemakaman di kilometer 12. Kita nanti berangkat bersama-sama ke sana. Yang keenam yaitu peletakan karangan bunga. Dan yang terakhir sambutan atau pengumuman dari pihak keluarga. Baik, kita akan mulai acara ini dengan memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan riwayat hidup singkat almarhumah oleh pihak keluarga. Waktu dan tempat kami berikan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan dari pihak keluarga, kami akan membacakan daftar riwayat hidup ananda kami. Nama Rizka Yulia Antita Bahat, tempat tanggal lahir Palangkaraya 27 Juli 1996. Nama orang tua Iden S. Bahat SE dan Yiyin R. Tumon SE almarhumah. Nama saudara Maria Jessica Bahat dan Angelica Lorenti Bahat almarhumah. Riwayat pendidikan TK Adiaksa 18 dari tahun 2000 sampai 2001. Kemudian SDN-nya Percobaan Palangkaraya. Waktu itu dari tahun 2001 hingga 2008. Kemudian di SMP 2 Negeri Palangkaraya, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan ke SMA Negeri 2 Palangkaraya, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan S1 Farmasi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari periode 2014 hingga 2019. Kemudian melanjutkan mengambil profesi apoteker di Universitas Sanata Dharma pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan, ananda kami ini bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Permata Hati dari tahun 2020 hingga sekarang, dan juga sebagai apoteker di Givana Beauty Care Jalan Setaji dari 2023 hingga sekarang. Kemudian kita akan memasuki untuk riwayat sakit singkat. Riwayat sakit singkat almarhum kita singkat saja dari mulai Jumat kemarin. Jadi pada Jumat tanggal 17 November 2023 kami pihak keluarga dikabarkan bahwa ananda kami Tita ini demam tinggi. Kemudian kami dari pihak keluarga, tante omnya menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dengan pemikiran bahwa pada saat itu ayahandanya Bapak Iden sedang dirawat di sana. Jadi saya dan keluarga yang lain menyarankan supaya Tita dibawa ke sana, kalaupun dirawat bisa bersama-sama, maksudnya bisa satu tempat dengan ayahnya, sehingga untuk yang menjaga itu lebih mudah.
Nah, pada saat itu pada 17 November sore dia dirawat sempat 3 jam ya di IGD Rumah Sakit Bayangkara, dan saat itu dicek lab dan sebagainya, pada saat itu masih dalam batas normal. Sehingga dari dokter IGD kesepakatan bisa untuk rawat jalan untuk malam itu. Setelah itu rawat jalan sekitar pukul 22.30 kita bawa pulang, tapi maksudnya bukan pulang, tapi menginap dengan bapaknya. Karena di situ kita memutuskan lebih dekat, kalau ada apa-apa lebih dekat langsung ke IGD. Dan ternyata prediksi kita, pemikiran kita seperti itu memang terbukti karena dari subuh dia mulai muntah-muntah, mulai mencret dan panas. Akhirnya dibawa kembali ke IGD Rumah Sakit Bayangkara dan harus rawat inap pada saat itu. Jadi dari Sabtu tanggal 18, kemudian Minggu 19, dia masih lemas dalam artian ada demam, ada muntah dan juga ada diare. Setelah Minggu diarenya mulai berkurang, tinggal mualnya saja sama demam, dan Senin agak menurun, dalam artian menurun sudah mulai membaik kalau pemikiran kita, dan kemudian dilakukan pemeriksaan lain seperti USG dan sebagainya itu masih dalam batas normal. Nah, singkatnya pada Senin malam memasuki Selasa subuh ya, pukul 2 dini hari kurang lebih, Jesse mengabarkan ke kita, ke keluarga, bahwa Tita kritis pada jam 2 itu. Dan kita langsung bergegas ke sana. Sampai di sana kondisinya, kalau dari kita, mungkin dari kami yang orang medis sudah tahu bahwa Tita sudah tidak ada. Tapi tetap dipastikan dengan pemeriksaan secara medis, dan pada pukul 2 dini hari, kalau dari medisnya dari rumah sakit ya 2.45 dinyatakan meninggal. Demikian riwayat sakit singkat dari almarhumah. Terima kasih. Dr. Lely S. Bahat. Baik, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari MPH GKI Yerusalem, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tridoyo Kertanegara. Waktu dan tempat kami berikan. Salam. Puji Tuhan dan puji syukur. Pertama tentunya rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih, karena kemurahan, kebaikan, dan segala yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, sehingga kita pada hari ini boleh ada di tengah-tengah keluarga untuk bersama-sama mengantarkan anak dan terkasih, saudara terkasih kita, almarhumah apoteker Rizka Yulia Antita Bahat Espam ke pemakaman. Yang kami hormati seluruh keluarga duka, secara khusus saudara terkasih kami, saudara penetua Iden S. Bahat, anak anda Jessica, dan seluruh keluarga duka yang kami hormati dan yang dikasihi Tuhan. Yang kami hormati Ketua Majelis Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Yerusalem, Bapak Pendeta Letus Tarung STH. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, hamba Tuhan yang berkenan hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Dan yang kami hormati Penetua, Diakon,
teman-teman pelayanan dari Gereja Yerusalem yang juga berkenan hadir. Kemudian Ibu dan Bapak sekalian sidang jemaat yang kami hormati dan yang dikasihi Tuhan. Dalam keadaan seperti ini memang kita dihadapkan oleh hal yang bisa membuat kita terharu, berduka, bersedih karena kehilangan seseorang yang kita kasihi. Apalagi kita melihat, sebab kami tanggal 11 kemarin baru melaksanakan pelayanan kunjungan doa atau kunjungan kasih di tempat ini. Yang biasanya kalaupun ada pelayanan kunjungan itu kami ke rumah yang di PCPR 1 itu, yang di belakang Gedung Dharma Wanita. Nah, tapi tanggal 11 itu kami berada di sini sesuai dengan jadwal yang sudah kami susun dari lingkungan pelayanan bersama-sama dengan majelis untuk kunjungan kasih atau kunjungan doa, karena sementara ini tidak sepenuhnya jemaat khususnya di Gereja Yerusalem ini melaksanakan ibadah keluarga atau ibadah syukur, sehingga kami melaksanakan kunjungan kasih di tempat ini. Kami merasa masih, karena almarhumah masih ada di tengah-tengah kita. Bahkan saudara terkasih kami Dennis Bahat juga ada beserta Ibu Sambung yang ada hadir, termasuk Mina Dutihen Tambi yang sungguh luar biasa, yang masih mampu mendampingi, kemudian Jessica dan saudara-saudara yang lain yang hadir. Kami sendiri sebetulnya ada beberapa teman itu tidak dalam posisi ikut ambil bagian dalam pelayanan, karena biasanya disusun pelayanan itu hanya beberapa orang, 6-8 orang termasuk pendeta. Nah, harapan kami, karena seperti biasa kami teman-teman Manenhor khususnya itu memiliki kerinduan untuk